Tiba-tiba dibilang Tengku Zulkarnain antek cendana disusupkan ke MUI untuk mengganggu Jokowi. Saya jadi MUI, Pak Jokowi masih nyerot kayu. Jangan nodo-nodo, betul? Apa urusannya saya masuk MUI dengan Pak Jokowi? Gak ada urusan. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Baginda Rasulullah sabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah SWT, Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jemaah subuh rahimakumullah, dan jajaran polsek yang telah hadir bersama kita pada subuh hari ini. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah 1422 tahun Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu berarti Islam sudah turun ke bumi kepada Nabi Muhammad dan kepada kita selama 1435 tahun. Karena Nabi 13 tahun di Mekah. Tahun hijrah itu dihitung ketika Nabi sampai ke Madinah. Nah, jadi Islam sudah cukup lama, sudah cukup bertapak di bumi ini dan membuktikan kepada dunia bahwa Islam itu agama yang paling adil. 600 tahun Spanyol dikuasai Islam, tidak ada yang terzalimi di situ. India dikuasai Islam itu 600 tahun, dinasti Mongol, tidak ada yang terzalimi di situ. Semua agama dilindungi karena Islam itu tidak boleh memaksa orang masuk ke agamanya. La ikraha fid din. Nggak boleh kita memaksa orang lain masuk Islam. Dan ketika Islam meninggalkan Spanyol, semua orang yang beragama selain Kristen waktu itu dipaksa masuk Kristen. Apakah Yahudi, apakah orang Islam, semua dipaksa. Saya beberapa kali dialog di luar negeri sana ketika dakwah dengan profesor-profesor, ahli-ahli agama, mereka jumpa dengan saya. Ada beberapa orang di antara mereka itu yang mengatakan bahwa Islam itu agama yang memaksa orang masuk dengan pedang. Jadi kalau nggak mau masuk Islam dipancung mati. Mendengar ini saya senyum-senyum, masa dokter pikirannya sebodoh itu. Nah, kemudian saya bilang, saya bilang, kalaulah Islam itu main paksa, ketika Islam berkuasa di India, generasi pertama nggak mau masuk Islam dipancung semua, generasi kedua udah Islam semua, generasi ketiga udah Islam semua. Apalagi sampai 600 tahun nggak ada orang nggak Islam di India. Ya pasti. Nah, kenyataannya ketika Islam keluar dari India, kalah dengan Inggris, India akhirnya jajah Inggris, orang Islam cuma 20% di India. Dia diam. Di Spanyol, kalau kita main bunuh, generasi pertama nggak masuk Islam, pancung semua. Generasi kedua udah Islam, generasi ketiga 600 tahun nggak ada orang selain Islam di Spanyol. Kenyataannya ketika Islam kalah perang melawan
Isabella. Orang Spanyol itu ternyata masih 99% orang Islam. Sekarang orang Islam, ketika saya ke Spanyol 4 atau 3 tahun yang lalu terakhir saya ke situ, cuma 50.000 orang Islam di situ dari 42 juta penduduk Spanyol. Jadi fitnah terhadap Islam itu harus dipatahkan, karena kita nggak boleh memaksa orang masuk Islam. La ikraha fiddin, nggak boleh memaksa orang untuk fiddin masuk dalam Islam, itu nggak boleh. Tapi kalau orang sudah Islam, itu boleh dipaksa untuk menjalankan agama Islam oleh pengayom-pengayomnya. Misalnya anak istri saya pemimpinnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, kamu wajib menjaga anak istrimu dari api neraka. Kullukum ra'in. Nah, ini hadisnya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap kamu adalah pemimpin, dan kamu akan ditanya di hari kiamat tentang anak istrimu yang kau pimpin itu. Jadi nggak bisa. Anak saya, kata Nabi, muru auladakum bis shalah, perintahkan anak-anakmu untuk sholat pada usia 7 tahun bisa. Kalau umur 10 tahun udah diajari sholat 3 tahun, dari umur 7 tahun sampai 10 tahun itu kan 3 tahun, tetap nggak mau sholat, boleh dipukul kakinya. Padahal anak laki-laki umur 10 tahun belum akil balik. Akil balik kan umur 14 tahun. Nah, belum akil balik kok boleh dipukul kakinya, karena sudah diperintah dan diajari selama 3 tahun, dan yang dipukul kakinya. Kita sekarang melanggar aturan Nabi. Ada bapak mukul anaknya nggak sholat, istrinya protes, gimana sih bapak, anak-anak kok dipukul, masih kecil, kasihan dong. Giliran anaknya udah umur 26 tahun nggak sholat, dipukul juga. Gimana sih bapak, anak umur 26 tahun udah dewasa kok dipukul. Terus kapan mukulnya? Dikubur lah, nanti digebukin dia sama mungkar nakir. Jadi kita bisa memaksa anak kita, karena kita yang ngasih dia makan, dan kita akan bertanggung jawab dunia akhirat atas anak kita. Begitu juga istri. Kita nikah dengan istri, nggak mau sholat misalnya, dinasihat 3 bulan nggak mau, maka boleh dipukul kakinya atau pisah tidur. Kita tidur di kamar, dia tidur di dapur. Kalau di dapur dia, ya kita yang punya rumah. Kalau kita tidur dapur, dia tidur di kamar, senanglah dia. Setahun pun tahan dia. Nggak mau juga boleh dipukul kakinya. Nggak mau, pulangkan ke bapaknya atau abangnya. Bukan dicerai, dipulangkan. Pak, nah ini anak bapak saya nikahi, udah 3 bulan saya nasihati suruh sholat nggak mau. Saya bisa tidur nggak mau. 3 bulan. Saya pukul kakinya malah melawan. Ini saya pulangkan ke bapak. Tolong dididik istri saya ini, anak bapak ini. Kalau dia mau sholat, besok telepon saya jemput langsung. Tapi tahu-tahu 3 bulan ditunggu-tunggu nggak ada kabar. Telepon bapak, datangi jumpa bapak mertua. Macam mana Pak mertua? Waduh, tambah parah sekarang, udah tambah minum tua pula dia. Kalau begitu tukarlah istrinya, ditukar. Karena dia tidak sholat, kita berdosa. Kalau suami terbalik, kalau suaminya nggak sholat, istrinya nggak ditanya di akhirat. Bukan dia pemimpin dalam rumah tangga. Tapi kalau suaminya baik, istrinya nggak baik, suami ditanya. Suami berdosa loh kalau istri jahat. Ada suami pulang dari masjid, sholat zuhur, zikir-zikir di tikar sembahyangnya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tiba-tiba terdengar di dekat rumahnya ada organ tunggal, keyboard. Ada orang nyanyi, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri. Tiba-tiba lari-lari anaknya, sesak napas anaknya. Pak, apa kamu? Pak, joget sama Pak RW Kumis. Itu ke kanan kiri itu mama lagi joget Pak, di panggung keyboard Pak. Terus bapaknya bilang apa? Mama memang dari dulu begitu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sedikit pun nggak berpahala suami begini. Dia harus datangi panggung itu, turunkan istrinya, turun kau sayang,
kau istriku, kalau kau mau joget sama aku sampai pagi boleh kita joget. Nah, tapi kalau kau sama si kumis RW ini berdosa, kau joget depan orang banyak. Hei kumis, kau kalau mau joget sama binimu kau joget, jangan sama biniku. Turunkan. Nggak mau istri kita, nggak mau. Kasih talak satu terus di situ. Banyak perempuan, ada 3,5 miliar perempuan. Betul? Kalau terhadap istri dan anak kita tegas. Terhadap diri sendiri, bolehkah memaksa diri sendiri untuk taat? Boleh kalau diri sendiri. Saya paksa diri saya harus bangun malam, hidupkan jam beker. Jam 2 di setel handphonenya, ayam bekokok. Sampai baterainya habis nggak bangun-bangun. Saya memaksa diri boleh untuk diri sendiri, tapi memaksa orang untuk masuk Islam tidak boleh. Dan terbukti di Indonesia merdeka 75 tahun yang lalu, statistik mengatakan 90% bangsa Indonesia itu Islam. Sampai zaman Pak Harto 1900 pemilu 1992, orang Islam itu masih sekitar 88%. Tapi kemarin seminggu yang lalu kurang lebih Wakil Presiden kita Yai Ma'ruf Amin pidato pada KNIKS, Komisi Nasional Ekonomi ya, Syariah. Itu dikatakan orang Islam di Indonesia sekarang 87%. Sudah murtad 3%. Sedikit 3%. 3% dari 267 juta. Artinya hampir 10 juta orang Islam sudah murtad. Orang Riau ini aja semuanya cuma 3,5 juta. Tambah orang Aceh 3,5 juta, baru 7 juta. Tambah seluruh Kepulauan Riau 2 juta, baru 9 juta. Ini seluruh orang Aceh, tambah seluruh orang Riau, tambah seluruh orang Riau Kepulauan, itu baru 9 juta. Yang murtad 10 juta. Jangan dipikir sedikit. Sebaliknya orang di Eropa, di mana-mana sekarang naik, meningkat. Di mana-mana orang masuk Islam. Di Prancis itu sekarang sudah sekitar 15%. Makanya presidennya menuduh Islam itu jahat, Macron. Takut dia kalau nggak dijelek-jelekkan ini Islam, 50 tahun yang akan datang Prancis bisa jadi 50% Islam. Saya kan sudah keliling Eropa dakwah. Di Jerman itu hampir 12%. Sekitar 12-13% orang Islam sekarang. Di Inggris itu kalau sholat Jumat di Bradford 100.000 orang Pak, bukan main-main. 100.000 orang sholat Jumat, tutup seluruh toko-toko, 15 menit habis orangnya. Nah, begitulah tertibnya orang Islam. Begitu waktu sholat berduyun-duyun kayak di Mekah Madinah itu, azan, khutbah, sholat, bubar 15 menit bersih, nggak ada orangnya, sampah nggak ada, dan itu bertahun-tahun. Begitu disiplinnya orang Islam di luar negeri sana, sehingga orang-orang Inggris itu di Bradford itu senang aja di Jumat. Mereka udah senang, tutup toko jam 10 mereka tutup semua. Kenapa? Orang Islam mau sholat. Selesai orang Islam sholat mereka buka, dan itu bertahun-tahun. Bahwa Islam itu sudah teruji 14 abad. Bukan tukang rusuh Islam ini. Di Indonesia sama. Islam masuk ke Indonesia itu zaman sahabat Nabi, zaman Rasulullah. Artinya orang-orang yang kenal dengan Rasul, sahabat Rasul sampai ke Indonesia. Dikirim oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk dakwah ke Indonesia. Rombongan pertama sampai di Nias. Makanya Nias itu An-Nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah An-Nas. Dibilanglah Nias. Tahun 1990 saya dakwah ke Nias, membawa mahasiswa dan dosen-dosen USU. Saya dosen di USU. Katanya dosen palsu gundul. Gaji saya dibayar sampai sekarang, pensiun. Kalau dosen USU palsu, saya bilang di ILC saya dosen USU, pasti rektor USU sudah protes. Betul? Kenapa nggak dijawab? Ngapain dijawab, cebong?
Ternyata Nias itu, kampung-kampung di sekeliling Nias, kami keliling, itu ternyata namanya nama Islam semua. Jannata, Darussalam, Ma'awa, Naim, Aden, nama-nama surga itu sampai sekarang. Jadi duluan orang Islam sampai situ, zaman sahabat Nabi. Markasnya di Pulau Mursaha, kira-kira bisa diberenangi lah 1 kilometer lah, paling 700 meter dari kepulauan Sumatera, dari Pulau Sumatera. Di Pulau Mursaha itulah kumpulnya sahabat-sahabat Rasul untuk mendakwahkan Indonesia. Dari situ dikirim satu rombongan ke Cina, pimpinannya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sampai ke Cina dakwah 60 orang. Dapat jumpa dinasti Tang dan diberi tanah. Tanahnya dibangun masjid-masjid sahabat namanya. Kuburannya yang berkubur situ 6. 5 di Guangzhou ya, di belakang masjid Guangzhou itu 5 sahabat Nabi, 1 tabi'in. Namanya Ibnu Abi Waqqas. Berarti Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas kawin di Cina, punya anak dari istri Cina yang bisa bahasa Arab, bisa bahasa Cina. Inilah yang kemudian mendakwahkan Cina. Sekarang ada sekitar 150 juta orang Cina yang Islam dari 1,3 miliar. Saya sudah keliling Cina. Sudah keliling Cina. Tokoh-tokoh Cina banyak di sana. Wong Fei Hung itu orang Cina. Wong Fei Hung itu orang Cina. Perguruannya namanya Pocilam, PO Islam. Baca Pocilam. Dan dia pakai jubah, pakai serban. Orang bilang serban jubah pakaian Arab. Itulah bodohnya orang Islam. Kiai lagi yang ngomong begitu. Nggak pernah pergi sih dia. Lahir di Tangerang, mati di Sukajadi. Saya udah keliling Cina. Saya lihat foto-foto kakek moyang saya sana semua. Kan ibu saya orang Cina, pakai jubah. Nggak percaya, lihat kalian film Hung Fei Hung itu. Tendangan tanpa bayangan, ceng 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 ceng, pakai jubah semua, betul. Bilang pula ini pakaian Arab, ini pakaian Islam. Orang Cina pun masuk Islam pakai jubah. Dan seluruh pendiri negara ini semuanya pakai jubah. Jamiatul Khairat Muhammadiyah 1912, Matlur Anwar 1916, Persis 1923, Al-Wasriyah 1926, NU 1926, Perti 1934, Pusat Persatuan Ulama Seluruh Aceh 1934, semua pakai jubah. Nggak ada yang bilang kadrun. Betul. Pahlawan nasional itu 2 aja pakaiannya, kalau nggak jubah, truk belakang. Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Tuanku Nan Renceh, Tengku Panglima Kolim, Tengku Cik Ditiro, Tuanku Tambusai, Tuanku Nan Renceh, Tuanku Raup, semua juga serba. Kiai Mojo, atau pakai truk belakang, tangannya begini, kancingnya begini, dipotong sepaha, tambah kain. Pangeran Sultan Hasanuddin, Pangeran Antasari, Pangeran Hidayatullah, Sultan Badaruddin II, Raden Inten, Sultan Toha, itu semua pakai truk belakang. Nggak ada yang pakai kemeja macam Belanda, penjajah Belanda itu. Satu lah cuman Douwes Dekker, satu-satunya orang yang pakai kemeja Belanda. Nggak percaya, lihat foto-fotonya pahlawan nasional itu. Sekarang hari ini kok tiba-tiba orang pakai jubah dibilang kadrun. Ada gerakan pembusukan agama di sini sekarang. Saya ini masuk MUI tahun 1999 dari Matlur Anwar. Tiba-tiba dibilang Tengku Zulkarnain antek cendana disusupkan ke MUI untuk mengganggu Jokowi. Saya jadi MUI, Pak Jokowi masih nyerot kayu. Jangan nodo-nodo, betul. Apa urusannya saya masuk MUI dengan Pak Jokowi? Gak ada urusan. Tapi ini sengaja dibelokkan begitu, paham? Kita harus nasionalis. Saya pegawai negeri 30 tahun. Kurang nasionalis apa? Gaji cuma 3.700.000. Supir saya gajinya 6.200.000. 2 kali lipat gaji supir saya dari gaji saya.
Kita harus Pancasila. Saya ditatar Pancasila 120 jam. Harus bersih dari radikalisme. Dulu memasuk pegawai negeri yang Pak Harto itu adalah litsus, tahu? Penelitian khusus, siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa pamannya, semua diteliti. Bapakku pahlawan, bapakku ikut perang kemerdekaan. Komandannya keponaannya Tengku Nurdin, Kolonel Tengku Nurdin. Anak Kolonel Tengku Nurdin, ponaan saya 2 jadi gubernur. Satu Tengku Rizal Nurdin, gubernur Sumut, satu lagi adiknya Tengku Eri Nuradi. Kawan saya sekolah di SMA 4 lebih muda dari saya setahun. Tapi ponaan saya itu apa urusannya? Nggak pernah kita melawan Pancasila kok. Bapak saya orang Sumatera Timur, ibu saya orang Riau, Cina bagian Siapi-Api. Nggak pernah orang Riau memberontak lawan NKRI. Betul? Jadi kenapa jadi diarah-arahkan? Kan memang kritik pemerintah biasa dong, kan yang dikritik itu kan oknumnya. Betul? Kalau menyalahi agama ya kita harus kritik. Ketuhanan yang Maha Esa mau diganti ketuhanan berkebudayaan, ya itu tentu kita gak terima dong. Betul? Karena ketuhanan itu harus bersyariat. Ketuhanan itu harus berdasarkan Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan budaya. Kita protes, yang protes bukan saya aja, seluruh MUI se-Indonesia. 34 provinsi tanda tangan, NU tanda tangan, Muhammadiyah nolak, Matlaul Anwar, Al-Wasliyah, IJMI semua nolak itu RUU haluan ideologi Pancasila, karena Pancasila mau dijadikan Trisila. Trisilanya itu bukan ketuhanan Maha, ketuhanan yang berkebudayaan, tentu ditolak. Nanti kalau udah settle semua diperes lagi jadi gotong royong, agama hilang. Mana kami mau? Karena Indonesia ini merdeka. Sila pertama yang kita sepakati 18 Agustus 1945 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu ditulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Negara berdasar ketuhanan Maha Esa. Nggak boleh PKI ateis komunis di sini, nggak boleh. Nggak boleh ateis di sini. Karena negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Negara menjamin orang Hindu memeluk agama Hindu dan menjalankan ajaran Hindu 100%. Betul? Nah, buktinya di Bali orang Islam hanya 84%, orang Hindu 84% di Bali. Orang Islam hanya 14%, 1% lain-lain agama. Tapi di Indonesia orang Hindu nggak sampai 1%. Di Bali dia 84%. Dibikin oleh Pemda Bali, bekerja sama dengan DPRD-nya, Perda, Peraturan Daerah, Teken, Gubernur Teken, DPR, bahwa setiap hari raya Nyepi, lampu, listrik, api semua harus mati. Orang nggak boleh keluar dari rumah 24 jam. Teken berlaku, boleh. Lapangan terbang internasional Gusti Ngurah Rai ditutup. Yang sudah mendarat nggak boleh terbang, yang terbang nggak boleh mendarat. Tidak ada di dunia itu. Saya kan keliling India setiap 2 tahun sekali saya, karena benua India itu terlalu luas. Setiap tahun ganjil saya dakwah, libur saya 40 hari keliling India. Saya tahu betul bagaimana India itu. Tidak pernah menutup airport meskipun 1 miliar penduduknya beragama Hindu. Indonesia kenapa boleh ditutup airport hari raya Hindu, hari raya Nyepi? Karena Indonesia ini ada Pancasila Undang-Undang Dasar 45, negara menjamin tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya masing-masing. 3 tahun yang lalu hari Jumat jatuh hari raya Nyepi. Datang gubernurnya jumpa ketua Majelis Ulama. Bagaimana ini Pak Kiai kita buat ini? Kenapa? Hari raya Nyepi hari Jumat. Orang Islam tidak boleh keluar rumah. Listrik mati. Restoran semua harus tutup. Mobil Honda semua nggak boleh jalan. Kata ketua Majelis Ulama Indonesia, kami tetap sholat Jumat, tapi kami nggak pakai mikrofon, nggak pakai kipas angin, karena mati listrik. Kami jalan kaki, nggak naik sepeda motor, nggak naik mobil. Khutbahnya, sholatnya nggak pakai mikrofon. Habis sholat kami langsung pulang. Sependek-pendeknya sholat, khutbahnya pun 5 menit aja. Yang penting Jumat tetap jalan, orang Hindu tidak terganggu. Jadi kenapa orang Islam mau? Karena lakum dinukum waliyadin. Padahal orang Hindu nggak sampai 1%.
Tapi negara menjaminnya. Begitu juga agama Kristen dijamin menjalankan agamanya. Betul? Apalagi Islam. 230 juta rakyat Indonesia orang Islam. Tentu dijamin oleh negara untuk menjalankan agama. Setuju? Makanya saya pakai jubah, pakai negeri zaman Pak Harto, nggak pernah dilarang saya. Kurang ketat apa Pak Harto? Istri saya pakai cadar tahun 90, saya pakai jubah serban, nggak pernah dilarang. Padahal saya bukan guru agama, saya guru dosen linguistik, mengajar di kelas pakai bahasa Inggris. Nggak dilarang. Kenapa nggak dilarang? Karena negara menjamin. Sekarang pakai negeri nggak boleh pakai jubah sekarang. Katanya apa? Radikal. Iya. Kok jadi tambah mundur di Indonesia ini demokrasi? Saudara-saudara yang mulia, Islam udah masuk ke Indonesia sejak zaman sahabat Nabi. Berkuburlah di Barus seorang sahabat Nabi namanya Zubair. Ada satu lagi Mahmud. Syekh Mahmud itu kuburannya 2000 meter di atas gunung. Saya sudah sampai sana. Semua santri saya bawa. Saya lihat bahwa Indonesia ini punya sahabat Nabi. Syekh Mahmud wafat tahun 44 Hijriah. Jadi masih zaman Sayyidina Muawiyah. 3 tahun aja lebih dulu Sayyidina Ali wafat, baru beliau wafat. Nggak mungkin orang wafat tahun 44 baru sampai langsung mati. Tentu dia sudah mengislamkan orang di situ. Betul. Dan banyak kuburan-kuburan lain, lebih 500 kuburan orang-orang kuno di situ. Nah, di bawah, di kuburan di bawah namanya Mahligai itu ada 5 yang bertulisan, di salah satunya Syekh Rukunuddin, ini gelar, namanya Zubair. Itu wafat usianya 102 tahun 20 hari 2 bulan 20 hari. 102 tahun 2 bulan 20 hari itu dipahat di batu nisan. Wafat tahun 48 Hijriah. Artinya lebih tua dia setahun dari Rasul umurnya. Rasul lahir tahun 571 Masehi. Beliau lahir 570. Pada usia 102 tahun di tahun 48 Hijriah. Dan banyak pengikutnya, batu-batu nisannya itu banyak, ratusan. Di Barus. Bangga kita. Ada beberapa sahabat Nabi berkubur di Indonesia. Tapi kan kita nggak populerkan itu. Di India cuma 1 sahabat Nabi, Muhammad Al-Qasim. Dijaga kuburannya, ribuan orang datang situ ziarah. Muhammad Al-Qasim itu anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di Rusia, ini lebih hebat. Saya ke Rusia. Di Rusia itu ada 64 kuburan sahabat Nabi di Moskow saja. Di Moskow saja. Kalau di Uzbekistan, situ ada Imam Bukhari kan. Membuktikan di situ Islam itu hebat. Ada perawi hadis paling hebat sedunia, Imam Bukhari, lahirnya di Rusia, di Soviet, namanya kerajaannya namanya Uzbekistan. Bukhara, desanya aja digelar nama dia Bukhari, Bukhara. Ada 64 kuburan sahabat Nabi di Moskow saja. Di Mekah kalau musim panas itu 52 derajat Celcius. Di Moskow kalau musim dingin minus 25 derajat Celcius. Berarti sahabat Nabi itu ekstrim loh. 70 derajat Celcius itu yang mereka tempuh. Kalau kita beku, mati beku kita. Mereka sampai ke Moskow mendakwahkan agama, jalan darat. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa negeri dunia ini sudah didakwah oleh para sahabat Nabi. Dan kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, itu sebagian besar sahabat Nabi itu disuruh dakwah ke luar negeri. Dari 124.000 sahabat Nabi yang berkubur di Mekah, Madinah dan sekitarnya itu hanya 10.000. 130.000 lagi sahabat, 14.000 lagi seluruh sahabat dakwah ke seluruh dunia, bahkan sampai ke Kuba. Kuba itu bahasa Arab. Masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW. Kuba. Jadi waktu Columbus sampai ke Amerika, dia melihat di sebuah pulau
di Amerika Tengah ada masjid, dan dia tahu masjid karena pelaut yang dibawanya untuk menunjukkan jalan ke Amerika itu orang Maroko. Kan Maroko Amerika lurus saja, lautannya pun lautan teduh, bisa 3 bulan nggak ada ombak, itu kayak agar-agar aja itu laut, maka disebut lautan teduh. Nyebrang sampai ke seberang Amerika sana, siapa yang bawa? Orang-orang Islam. Nggak heran kan Columbus ada masjid. Nah, sekarang masjid itu mau dibangun ulang oleh Perdana Menteri Turki Erdogan, sedang negosiasi dengan komunis Kuba, karena Kuba itu bahasa Arab, artinya masjid yang dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di batu-batu Amerika, saya sudah keliling Amerika, 17 kota Amerika udah saya kelilingi dakwah, sampai ke Kanada sana. Itu di goa-goa Amerika itu banyak pahatan-pahatan bertulisan Arab, Allahu Muhammadun, dan kota-kotanya itu kota-kota nama-nama Arab, Salim, Mekah, Albani, itu nama-nama Arab. Gaza, ada Gaza di sana, bukan di Palestina. Ketika saya sampai ke Kanada, yang mendirikan negara Kanada itu 3 agama, Islam, Yahudi, dan Kristen. Sehingga patung-patung pendirinya itu, kalau di New York itu orang-orang pakai jubah serban juga. Pergilah ke New York, lihat itu patung Liberty. Nah, di situ ada tugu pendiri Islam di Amerika dan Kanada itu orang-orang berjubah serban. Dan saya sampai di Edmonton di Kanada, itu ada masjid dibangun tahun 1500-an, awal 1600-an, sampai sekarang masih ada masjidnya di Edmonton. Yang jaga orang bule itu masjid Islam, saya sudah jumpa. Jadi Islam ini bukan agama penjajah. Mana bisa menjajah Rusia 64 orang, betul? Betul? Mana bisa menjajah Cina 60 orang? Mana mungkin menjajah negeri Nusantara ini cuma 2 orang sahabat? Kenapa orang berduyun-duyun masuk Islam? Karena Islam itu agama yang adil, tidak ada kasta-kasta. Paham? Raja pun sama gembel kalau sholat Jumat, kalau gembel duluan dia duduk depan. Nah boleh digeser, minggir kau, ini aku raja. Belakang kau kalau kau terlambat. Paham? Dan yang jadi imam nggak mesti raja kalau dalam Islam. Yang jadi imam itu orang yang paling fasih bacaan Qur'annya, betul? Nggak peduli. Sehingga banyak orang masuk Islam. Yang hari ini kurang kita pelihara dakwah ini, sehingga banyak orang Islam sekarang hampir 10 juta sudah murtad dari agama Islam. Ketika merdeka, Islam itu tidak pernah memberontak lawan negara, harus dicamkan itu. Pemberontakan yang terjadi lawan Soekarno, bukan lawan negara. Mereka itu karena merasa keadilan Soekarno waktu itu kurang. Pegawai negeri nggak digaji, Pak. Pegawai negeri disuruh gaji, provinsi-provinsi gaji sendiri. Indonesia ini dari NKRI, zaman Bung Karno berubah menjadi Republik Indonesia Serikat Federal. Undang-undang dasarnya pun ditukar, Undang-undang dasar sementara 1950. Penguasa negara ini bukan presiden, perdana menteri. Presiden nggak bisa ngapa-ngapain, perdana menteri Sultan Syahrir. Itu 3 kali itu. Kabinetnya Syahrir 1, Syahrir 2, Syahrir 3. Muhammad Nasir pernah jadi perdana menteri. Indonesia menjadi negara bagian. Siapa yang menjadikannya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 menjadi NKRI? Muhammad Nasir, Ketua Masumi, Majelis Syura Muslim Indonesia, pemenang pemilu bersama PNI tahun 55, 58 kursi. Beliaulah membawa surat menjumpai seluruh tokoh-tokoh se-Indonesia, ke Aceh, ke Sumatera Utara, ke Riau semua. Riau belum ada dulu, masih Sumatera Tengah. Riau, Jambi, Padang, Sumatera Barat itu namanya Provinsi Sumatera Tengah. Tanda tangan mosi integral. Judulnya itu surat mosi integral.
bahwasanya Indonesia mau kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Diteken tahun 1950, kembalilah Indonesia tahun 1950 menjadi negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Ini terjadi penyimpangan Undang-Undang Dasar zaman Bung Karno, pernah terjadi, jangan bilang nggak pernah. Nah sekarang NKRI kita jadinya dengan mosi integral yang Muhammad Nasir tahun 1950. Artinya apa? Tokoh Islam Muhammad Nasir, Ketua Majelis Syuro Indonesia Partai Islam, itu bertanggung jawab dan berjasa menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Pemberontakan ada, bukan nggak ada, karena dirasa nggak adil. Kolonel Simbolon di Sumatera Utara memberontak karena nggak digaji, disuruh cari duit sendiri, gaji sendiri anak buahnya. Berontak, kan nggak dibunuh sama Bung Karno, diberi maaf, diberi amnesti. Mana dibunuh? Sumatera Barat, PRRI memberontak karena ketidakadilan itu. Aceh dijanjikan daerah istimewa agama, boleh syariat Islam di Aceh, nggak jalan, berontaklah. Karena merdekanya Indonesia, Aceh nggak termasuk. Pada perjanjian Meja Bundar, wilayah Republik Indonesia itu tidak termasuk Aceh dan tidak termasuk Yogyakarta, tidak termasuk Papua, nggak masuk. Aceh nggak masuk karena wilayah negara kesatuan Republik Indonesia menurut perjanjian Meja Bundar dengan Belanda adalah negeri yang pernah dijajah Belanda. Aceh nggak pernah dijajah, maka Aceh nggak masuk. Jogja nggak pernah dijajah, maka Jogja nggak masuk. Bung Karno datang ke Aceh minta kepada Tengku Daud Bereh supaya bergabung ke NKRI biar negara kita besar, negara Islam terus. Aceh mau tak? Diberi apa? Diberi daerah istimewa agama. Makanya dulu SD kan kita belajar daerah istimewa Aceh, istimewa agama, boleh menjalankan syariat Islam, nggak jalan. Mereka berontak di Helsinki atas prakarsa Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala dan Menteri Agama sekarang Fahru Roji, waktu itu Panglima Kodam 1 di Aceh, Iskandar Muda, tanda tangan di Helsinki. Aceh masuk ke dalam Republik Indonesia, tidak berontak lagi, letakkan senjata, tapi syariat Islam boleh jalan di sana. Maka mereka punya undang-undang khusus namanya Konun. Apa namanya? Konun. Sampai sekarang nih, semenjak Helsinki sampai sekarang. Itu memang hak orang Aceh, orang mereka nggak pernah dijajah Belanda kok. Dan jalan sampai sekarang. Dan tetap NKRI sampai sekarang. Nangro Aceh Darussalam itu tetap NKRI, cuman berlaku syariat Islam di sana. Jogja itu daerah istimewa Yogyakarta, istimewanya istimewa adat Jawa. Sultan Jogja wajib menjadi gubernur. Jika wafat Sultan Jogja, gubernurnya anaknya gantinya atau yang ditunjuk oleh beliau. Nggak jalan kan? Sultan Jogja dipilih oleh DPRD, mereka melawan, akhirnya tanda tangan. Sekarang Jogja menjadi daerah istimewa agama budaya Jawa. Sultan Jogja nggak boleh ditukar-tukar, itu tetap aja gubernur. Kalau wafat Sultan Hamengkubuwono X, anaknya menjadi gubernur. Dia istimewa, tapi tetap dalam daerah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini mesti kalian pelajari nih, supaya kalian jangan menganggap Islam itu radikal. Kita setia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tapi versinya harus versi yang jujur. Negara menjamin kita menjalankan agama 100%, yang ditukar-tukar ketuhanan budayaan nggak mau kita. Dan udah dicoba 3 tahun yang lalu baca Quran di Istana Negara pakai lagu Jawa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Udah dicoba. Lailam minal masjidil haram. Kita protes dong, betul. Quran bahasa Arab kok dibaca pakai lagu Jawa. Yang baca bukan orang bodoh, juara musabaqah tilawatil Quran tingkat dunia. Orang Medan. Dan nggak ada di Indonesia baca Quran lagu Jawa. Wali Songo itu, Sunan Kalijogo itu orang Jawa, Raden.
nggak pernah mengajarkan baca Quran lagu Jawa di daerah Jawa. Betul? Betul nggak? Ya kita tolak dong seperti itu. Sedangkan kebudayaan dengan kebudayaan aja nggak diterima kalau nggak cocok. Kebudayaan Jawa harus pakai gaya Jawa, setuju? Bahasa Jawa itu mesti logat Jawa. Mas, nopo? Ajeng tepung di mas. Oh, kalau ajeng tepung di kemauan monggo mampir teng grene kula matur suwun. Enak bahasa Jawa pakai logat Jawa. Bayangkan kalau bahasa Jawa pakai logat Batak. Mas, ajeng teng putih mas. Teng meriko. Sampeyan teng meriko, boten. Kula teng meriki, boten teng meriko kula. Nggak terima orang Jawa begituin. Betul. Budayanya kalau nggak sama budayanya nggak cocok, nggak diterima orang. Apalagi agama pakai budaya. Agama mesti pakai syariat, Quran, hadis dan qaulu ulama. Kan udah 1400 tahun itu di seluruh dunia begitu semua. Nggak ada di Cina baca Quran lagu Cina. Cani kalil kita pula loy papi utalil mutakini. Nggak ada. Semua tadi kalau kita pula loy papi utalil mut. Semua. Nah, ini pemikiran kita biar jelas hidup ini. Lagu Minang tuh baru enak kalau pakai logat Minang. Pakai dialek apa namanya, cengkok Minang. Hujan, jikalau hujan hati dan ibu takkan masuk kisah nan lamu masuk sepayuang kita berdua. Sedap kan? Coba lagu Minang gaya Batak. Hujan, kau nggak dilempar batu sama orang. Kok susah kali sih memahamkan begini aja. Mungkin orang nanya, kalian ini maunya apa? Maunya konsekuen kita menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jaminlah rakyat Indonesia ini untuk menjalankan agamanya 100%. Baik, terakhir, khairun nas anfa'uhum linnas. Rasulullah bersabda, orang terbaik adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Makanya di negara-negara yang banyak orang Islamnya nggak ganggu orang lain. Kita nggak dibolehkan bakar gereja, betul? Ada 5 yang tidak boleh dilakukan orang Islam dalam perang terhadap agama lain. Dalam perang loh. Pertama, tidak boleh membunuh. Tidak boleh menghancurkan rumah ibadah orang lain Islam. Jadi kalau kita perang, kita menang, kita kuasai negaranya, tidak boleh satu rumah ibadah pun dibakar. Makanya tidak ada gereja Hagia Sophia itu kan nggak dibakar itu di Turki. Konstantinopel direbut oleh Muhammad Al-Fatih II. Gereja-gereja yang ada tetap ada. Cuman karena semuanya orang masuk Islam, Konstantinopel itu jadi Istanbul, gereja itu jadi masjid. Wajar dong, di Amerika aja sekarang begitu. Saya keliling Amerika itu, di New York ada masjid Jesus Christ, apa namanya? Gereja Jesus Christ Son of God. Gereja Yesus Kristus anak Tuhan. Nggak ada orangnya lagi. Bangkrut itu gereja, kan nggak ada yang biayai, negara kan nggak boleh membiayai agama di negara sekuler. Akhirnya mereka jual, dibeli sama orang Islam. Digergaji lah salibnya, nangis orang-orang Kristen sana. Digergaji salibnya, nggak ditangkap Densus karena kan memang udah dibeli. Saya ke sana Pak, dakwah saya ke sana. Digantilah jadi Jesus Son of Mary Mosque, Masjid Yesus Anak Maryam. Ada. Saya berfoto, masih ingat saya berfoto saya di situ musim es. Saya masih pakai jubah tebal sampai ke mata kaki. Dinginnya bukan main. Ada, ditukar, dibeli. Boleh kan? Boleh nggak? Boleh. Di Maryland gereja Korea bangkrut, dibeli sama orang-orang Indonesia. Pak SBY pas ke sana,
Masjidnya barusan direhab, dicat biru pula. Pak SBY sholat situ seneng dia biru. Demokrat ini katanya. Nyumbang dia 50.000 dolar AS, itu duit asli Pak SBY sendiri pribadi. Pak Yusuf Kala pergi ke Houston, ke Texas Houston. Saya pun ke Houston sudah sampai. Dan saya meresmikan masjid sana juga ikut. Disuruh saya jadi imamnya 6 bulan, tidak bisa saya wakil sekjen Majelis Ulama, tidak bisa. Saya sempat ke situ juga, masjid di Houston. Pak Yusuf Kala periksa kesehatan di sana, dikasih tahu, Pak kami beli masjid ini Pak, belum kami bayar. Pak Yusuf Kala nyumbang 1,5 miliar untuk membeli masjid di Houston itu. Ya, gereja dibeli jadi masjid. Pak Harto datang ke New York ini kota besar dunia, PBB di situ segala macam situ. Kalau orang Indonesia mau sidang PBB sholat susah, dibelilah masjid namanya Al-Hikam, 250.000 US dollar, itu Pak Harto yang beli. Sana biasa. Nah, kalau Indonesia ini jadi negara sekuler, kalau saya sih sebetulnya senang. Kalau dari segi duit, kita bisa beli gereja-gereja yang bangkrut. Kayak di Amerika, di Eropa, itu di Perancis banyak dibeli gereja-gereja bangkrut. Kenapa? Pemerintah nggak boleh bantu. Tapi kita nggak senangnya kalau negara sekuler, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 hancur. Paham? Sedangkan negara wajib melindungi orang yang beragama, menjamin pasal 29 ayat 2. Nah, itu nggak bisa. Jadi negara kita nggak boleh jadi negara sekuler. Negara kita ini tetap negara Pancasila, berfalsafah Pancasila, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Itu khas, itu khas. Jadi kalau ada orang bilang jangan bawa agama dalam politik, dalam Indonesia, kalau nggak dibawa agama jadi negara sekuler lah, atau menjadi negara komunis. Kita negara Pancasila, mesti bawa agama, ketuhanan yang Maha Esa, sila yang paham itu? Tapi ini bukan negara Islam. Iya, siapa yang bilang ini negara Islam? Ini negara Pancasila, agama dijamin, ada 6, betul? Kita setia kita dengan itu, setia kita. Nah, sekarang dibilang nggak setia di mana kita nggak setianya? Melanggar hukum, nggak ada hukum yang kita langgar. Saya lampu merah nggak pernah terobos, seumur hidup nggak pernah ditilang polisi saya. Lampu merah saya berhenti. Di Medan ini aneh nih, 6 tahun ini. Kalau berhenti lampu merah dimaki-maki orang kita. Itu anehnya itu. Kan saya pulang saya punya pesantren di Medan, rumah saya di Medan masih ada. Berhenti saya lampu merah, saya setir sendiri. Klakson. Lampu merah kok. Saya buka kaca, saya lihat ke belakang. Menjerit dia, "Woi, bujang," katanya, dimakinya, Pak. "Maju kau," gitu. Turun keluar saya. Kata istri saya, "Jangan bang, jangan, masih jagonya kungfu aku," gue bilang. Dijambak rambutnya. "Apa kau? Nggak kau tengok tuh lampu merah? Di sini lampu merah jalan tulang," katanya. "Tulang gondolmu," gue bilang. Kata istri saya, "Jangan bang, abang udah tua, alam 4 orang masih bisa lah." Iya, jijik kali aku digituin. Lampu merah suruh maju pula. Tes, nggak percaya ke Medan. Setiap bulan kan saya pulang ke Medan. Nggak peduli aja orang. Kalau garis itu, kalau sepeda motor, udahlah sepeda motor garis yang nggak boleh lewat di lampu merah tuh ke tengah sana dia. Kan jahat itu. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Hai kamu orang beriman, wajib kau menempati kesepakatan. Kalau lampu merah berhenti, ya berhenti, itu kesepakatan. Kalau kita lolosin, kita lewatin, kita berdosa, melanggar kesepakatan. Quran yang bilang itu. Kita nabrak orang, kita berdosa besar. Kita ditabrak orang pun kita berdosa. Ditabrak orang, kita menerobos lampu merah, patah kaki kita. Bukan yang nabrak yang berdosa. Siapa yang berdosa? Kita menganiaya diri sendiri. La tulqu anfusakum ila tahlukah. Jangan kau jatuhkan dirimu ke dalam kecelakaan dengan melanggar kesepakatan. Jadi itu semua ada. Jadi nggak mungkin kita nerobos lampu merah kalau kita orang Islam. Nggak pernah saya ditilang polisi, nggak pernah. Dari kecil udah dididik bapak saya. Bapak saya sekolah Belanda. Kalau ngelanggar hukum langsung dikeplaknya, "Godverdomme," katanya. Oh begitu disiplin.
Jadi pegawai negeri nggak pernah korupsi saya. Asal ada urusan duit nggak pernah nyangkut. Bahkan saya jadi direktur utama LP3I. Di swasta kan saya bos juga, ya nggak, bukan kaleng-kaleng. Di swasta kan saya kerja juga, memeriksa keuangan juga. Saya nggak pernah ada urusan. Saya kalau meriksa bank, makan aja saya nggak mau di restoran. Ya Pak, udah disediakan restoran. Alah, nanti yang makan 5 orang 7 orang. Oh, tulis di bank itu biaya makan 500.000 Tengku Zulkarnain, padahal yang makan 7 orang 8 orang kau ikut makan situ. Nggak mau, untuk makanku kau belikan aja rendang pakai timun, itu yang nggak pakai ajinomoto itu aja lah, rendang timun potong-potong lah, itu aja makan. Periksa, terkenal itu kalau saya ceramah di KPK. 17 tahun saya ceramah KPK, minum nggak mau saya bawa sendiri minum saya, karena KPK itu nggak boleh terima apa-apa kan gitu. Namanya ustaz, harus kasih tunjuk dong. Ini, jadi saya pikir kata Nabi, manusia terbaik yang paling banyak memberi manfaat kepada orang. Kalau memberi minum seekor anjing yang hampir mati kehausan saja, seorang pelacur Bani Israel diampunkan Allah dosanya dan dimasukkan ke surga. Itu hadis Bukhari. Bagaimana kalau kita menyelamatkan orang lapar kita kasih makan, berapa besar pahalanya? Tapi itu nggak hebat. Ada yang lebih hebat dari itu. Bukan itu yang terhebat. Apa? Orang nggak tahu agama, kita ajari agama. 26 tahun nggak pernah sujud nyembah Allah, kita bujuk-bujuk sampai dia tobat, sampai dia mau sholat. Berapa besar pahala? Rakaat al-fajri khairul laka minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Kalau ada orang 26 tahun nggak pernah sembahyang, kita bujuk-bujuk sampai tobat, sampai mau sholat 5 waktu, berapa besar pahalanya itu. Dan itu semua untuk kita tanpa mengurangi pahalanya, karena kita yang membawa hidayah itu. Paham? Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Begitu hadisnya. Siapa mengajak orang kepada hidayah Allah, maka seluruh pahala orang itu seumur hidup diserahkan sama yang ngajak tanpa mengurangi pahala orang yang diajak. Begitu hebatnya agama ini. Maka jangan biarkan saudara kita nggak kenal agama. Kalau ada tetangga kita nggak ke masjid, datangi dia, ajak dia ke masjid. Siap. Kalau dia bilang, kalau dia marah jangan takut, ajak aja ke masjid. Ya Pak, maghrib Pak, 10 menit lagi pergi duluan. Besok datang lagi Pak, maghrib ya duluan. Besok datang Pak, maghrib duluan. Pak, maghrib. Kau tiap hari ngajak aku sholat aja kau, jijik kali aku lihat kau. Apalagi saya Pak, lebih jijik lagi lihat Bapak. Islam kok diajak ke masjid nggak mau ya. Sampai kapan kau ngajak saya ke masjid? Sampai Bapak mati atau aku mati. Kalau Bapak mati tidak kuajak lagi. Kalau aku mati, aku pun tidak bisa mengajak. Kalau udah mati masih bisa mengajak, kuajak juga Bapak. Kenapa? Karena ad-dinun nasihat, agama ini nasihat. Kita harus tolong menolong untuk berbuat kebajikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah ini, jangan biarkan satu rumah pun di kampung ini tidak sholat ke masjid. Kalau saya jemput Pak. Mula-mula saya masuk ke satu tempat, pindah rumah, 11 orang sholat subuh Pak. Muazin sama imam sebelah-sebelahan. Saya ajak satu-satu, depan masjid saya datengin, masjid saya datengin, sampai seluruh kompleks saya itu ke masjid. Yang nggak ke masjid tinggal 8 orang pemain batu. Kurang awak bro sadonya. Mereka bilang ambo bertahan tidak ke masjid ambo. Tinggal 8 orang, kuancam lah. Pagi habis subuh datang saya ke rumahnya, ketuk pintu, keluar istrinya ke masjid. Pak Ustaz. Mana suamimu? Saya bilang, ada pak, dibangunkan. Basah-basah mukanya duduk. Saya tanya, lagi sembahyang? Lagi sholat? Alun lagi sholat. Di rumah aku bentar, mana peduli aku. Sholat dia baru bilang, Mbak, kurang awak enggak sholat dulu. Mbak, ceritanya. Mbak mati, Mbak anak dibuat kubur. Enggak ada lagi kesempatan. Iya pak, ambo tobat pak. Ku dengar komen batu, indah pak, isu indah lagi pak. Diancam aja tinggal 8 orang, betul? Tidak boleh ada yang nggak
semua harus ke masjid. Demikian.